Selamat bertemu kembali Smart People, semua siswa-siswi kelas 12. Oke, kita kembali lagi di materi kita di Pendidikan Agama Katolik kelas 12. Saya akan memberikan sebuah review. Review ini saya ambil dari buku pegangan guru, buku guru kelas 12. Kita akan lihat bersama. Kita sudah lihat bersama materi-materi yang tercakup dalam materi kelas 12, yaitu panggilan hidup sebagai umat Allah. Kita sudah lihat hidup manusia yang bermakna dengan sekian banyak pertanyaan. Kemudian panggilan hidup berkeluarga dengan begitu banyak pengertian, pemahaman. Kemudian dikhususkan mengenai perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Ada beberapa review yang harus kita paham bersama bahwa Yesus mengajarkan bahwa hidup kita itu sangat bermakna, sangat berharga apabila kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua itu adalah tantangan dari sabda bahagia adalah agar manusia itu membuka hati bagi Allah. Itu. Lalu yang ketiga itu adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk masuki kerajaan-Nya. Jadi Allah memperkenankan manusia itu hidup atau tinggal dalam kerajaan-Nya. Jadi agama apapun itu mempunyai konsep mengenai kerajaan atau mengenai surga. Dan poin berikut yang penting itu adalah bahwa ketentraman hidup di dunia adalah berkat dari Allah yang buat kita senang, buat kita bahagia. Nah, sedangkan tentang perkawinan, kita sudah melihat bahwa perkawinan itu adalah persatuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri tak segala kemampuannya untuk selamanya, dan mereka bersatu hidup dalam ruang dan waktu untuk selama-lamanya. Lalu yang berikut, Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami istri tidak terceraikan. Maka itu adalah indissolubilitas sebagai sifat dari perkawinan Katolik. Kita juga akan melihat bagaimana Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai atau keluarga merupakan tugas semua orang. Itu dari Gaudium et Spes artikel 52. Ya, artikel 52. Pertama dikatakan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan atau sekolah untuk memperkaya kemanusiaan. Artinya dalam keluarga, hati kemanusiaan anak itu ditumbuhkan. Lalu ketika sudah dewasa pun mereka bisa bertanggung jawab atas panggilan mereka. Mereka mau menjadi siapa, menjadi apa, itu adalah pilihan bebas. Dan itu pun juga karena sudah tertanam dalam benak mereka. Demikian juga apakah mereka mau hidup menikah atau menjalankan hidup selibat atau menjalankan panggilan hidup bakti, itu adalah pilihan. Nah, namun juga pemerintah harus melindungi keluarga itu dan juga memandang sebagai kewajiban yang suci untuk mengakui keluarga, untuk memberikan kebebasan, untuk melindungi keluarga. Kita perlu melihat atau mereview kembali arti dan makna keluarga, bahwa keluarga itu adalah sebuah sekolah atau sebuah tempat di mana anak itu akan mendapatkan begitu banyak nilai, termasuk nilai bagaimana dia berkomunikasi dan juga mengenai nilai-nilai itu kebajikan-kebajikan yang akan dia apply dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi dari Gaudium et Spes artikel 52. Kemudian kita juga melihat mengenai tanggung jawab dan tugas dari pribadi-pribadi yang ada dalam sebuah keluarga, entah dia sebagai suami atau sebagai kepala keluarga ataupun sebagai istri. Tanggung jawab sebagai suami atau bapak. Yang pertama itu sebagai kepala keluarga, jadi suami sebagai kepala keluarga. Dan yang kedua adalah suami sebagai partner istri. Jadi tidak ada suami menguasai istri atau istri berada di bawah suami, tidak. Ya, jadi mereka itu partner sebagai teman seperjuangan. Lalu yang ketiga, suami adalah pendidik. Jadi suami itu memberikan teladan bagi segenap orang di dalam keluarga.
Demikian juga sebagai istri atau sebagai ibu, itu ada peran yang pertama itu istri sebagai hati di dalam keluarga. Kedua, istri adalah mitra dari suami. Mitra itu sebenarnya tidak lain adalah partner dari suami. Yang ketiga adalah istri sebagai pendidik atau sebagai guru bagi anak-anak yang ada di rumah. Ibu adalah pendidik ulung. Kita juga perlu mereview bahwa ada dua elemen penting yang sangat esensial dalam hidup berkeluarga, yaitu cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Betapa pentingnya cinta dan komunikasi dalam keluarga, dan mungkin teman-teman semua merasakan pentingnya cinta kasih dalam keluarga. Tetapi bagaimana komunikasi itu dalam keluarga Anda masing-masing? Seperti apa sih komunikasi yang terjadi? Ini yang menjadi refleksi teman-teman sekalian. Dan di sini itu adalah afeksi yang diterima oleh anak, dan dia akan bertumbuh dan berkembang secara sehat karena adanya cinta dalam keluarga. Dan juga akan membebaskan anak itu dari perasaan kesepian, perasaan marah, tetapi dia selalu diliputi rasa kehangatan, rasa penyertaan, kepedulian, perhatian. Lalu bagaimana membina cinta dalam keluarga? Itu tidak lain, itu adalah bagaimana anggota keluarga itu menghidupkan relasi di antara mereka dengan penuh cinta kasih dan kelembutan. Lalu bagaimana cinta kasih itu di-apply dalam, dan semua relasi yang terjadi di dalam keluarga dibangun di atas cinta yang sungguh, cinta yang lahir atau datang dari Allah sendiri. Maka di dalam keluarga, melihat sesama atau melihat pasangan hidup atau melihat anak-anak sebagai partner, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai pesuruh, bukan sebagai hamba, dan lain-lain. Hal penting berikutnya itu adalah cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri, jadi seperti Tuhan sendiri. Lalu yang penting juga itu adalah soal komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi itu mencakup misalnya perhatian, saling mendengarkan, keterbukaan, dan lain-lain. Maka kali ini tidak ada pertanyaan yang menguras pikiran Anda, tetapi hanya refleksi. Yang dikuras itu adalah perasaan Anda terhadap komunikasi dalam keluarga Anda.